Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan membahas hal yang sangat seru, yaitu tentang misteri sosok Im Sama. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang kemungkinan bahwa Im Sama adalah sosok semacam Hakuba dari Lily. Namun kali ini kita akan mengambil sudut pandang yang berbeda tentang sosok Im Sama ini. Jadi silakan siapkan kopi untuk menyimak diskusi kali ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Naga dan ular dalam dunia One Piece. Dalam manga One Piece, ternyata penggambaran naga dan ular selalu digambarkan berdampingan. Contoh konkret yang masih kita sangat ingat adalah pada arc sebelum Egghead, yaitu arc Wano Kuni, di mana pada arc itu villain utamanya adalah Kaido dan Orochi, yang mana Kaido adalah pengguna buah setan naga yaitu Uo Uonomi model Seryu atau naga biru, dan sosok Orochi yang merupakan pengguna buah setan Hebi Hebinomi atau buah setan ular Yamatano Orochi. Dari satu fakta ini, sepertinya konsep naga dan ular akan selalu digunakan oleh Oda Sensei. Juga tentang Ternyubito dan Im Sama, yaitu Ternyubito yang merupakan naga langit akan cocok dengan pola ini jika Im Sama merupakan sosok yang berkaitan dengan ular. Jika berbicara tentang ular, kita akan ingat dengan sosok yang satu ini, yaitu Boa Hancock sebagai Hebi Hime atau Ratu Ular. Sosok Hancock ini sepertinya Oda ambil dari animasi Disney yaitu Mulan, di mana di sana tergambarkan sosok yang mirip dengan Boa Hancock, seorang karakter berambut hitam namun dengan seekor naga di belakangnya. Jadi ketika Oda Sensei menggambar karakter Boa Hancock, Oda rubah karakter naga itu menjadi ular. Ya, Oda sengaja merubah naga itu menjadi ular. Im Sama dan Boa Hancock. Saat ini bisa dikatakan Im Sama telah mendapatkan penggambaran panel yang cukup banyak. Dan semua penggambarannya itu masih dalam kondisi siluet. Mengapa Im Sama ini selalu digambarkan dengan kondisi siluet? Jika Im Sama hanya seorang karakter baru, seharusnya tidak perlu untuk selalu digambarkan dengan siluet. Hal itu akan masuk akal jika Im Sama memiliki wajah yang mirip dengan karakter yang ada saat ini. Dan sampai di titik ini, kita juga pernah melihat beberapa karakter dengan wajah-wajah yang mirip, seperti poster Sanji dan Duval, Kuina dan Tashigi, Zoro dan Shimotsuki, dan hal ini juga memungkinkan terjadi kepada sosok Im Sama ini. Kami akan sampaikan dari kesimpulan, yaitu orang nomor satu dari Ternyubito memiliki wajah seperti Boa Hancock. Seringkali Oda Sensei membuat jalan cerita yang saat ini berjalan memiliki kaitan erat atau bahkan memiliki pola yang sama dengan cerita di masa lalu, seperti pola cerita Arabasta dan Dressrosa, atau cerita Egghead yang saat ini memiliki kaitan erat dengan arc-arc sebelumnya, seperti Sabaody, bahkan jauh sampai ke Thriller Bark. Hal yang ingin kami sampaikan adalah bukan merupakan hal yang mustahil jika Oda Sensei akan menampilkan sosok Im Sama mirip dengan sosok yang ada saat ini, yaitu Boa Hancock. Karena Im Sama dan Boa Hancock ini sepertinya memiliki kesamaan. Jika kita melihat dari siluet Im Sama ini saja, mungkin bisa dikatakan dirinya memang mirip dengan Boa Hancock. Lalu beberapa hal selanjutnya yang akan kami jabarkan adalah tentang kesamaan-kesamaan kedua karakter ini, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa wajah Im Sama akan sama dengan Boa Hancock, yaitu keduanya memiliki kamar yang tak boleh dilihat oleh siapapun. Im Sama sudah jelas memiliki kamar rahasia dirinya sendiri, yang bahkan para penjaga di Marijoa pun tidak boleh untuk melihat kamar rahasia itu. Dan di Pulau Amazon Lily pun, Hancock memiliki kamar yang hanya boleh dimasuki oleh dirinya sendiri. Lalu, Im Sama dan Boa Hancock dikelilingi oleh bunga, di mana Im Sama beberapa kali digambarkan berada di kamar yang di sana tumbuh bunga-bunga. Dan Boa Hancock pun dikelilingi oleh anggota bajak laut Kuja yang bernama Margaret, Sweet Pea, dan Marigold. Entah mengapa nama-nama mereka ini merupakan nama bunga. Jadi, Hancock pun sama dikelilingi oleh bunga. Lalu, jika berbicara tentang Hancock,
Nama Hancock ini berasal dari nama Thomas Hancock, yaitu orang hebat di zaman dulu yang berkiprah dalam bidang karet. Ya, dia adalah orang yang mencintai karet, dan hal ini cocok dengan sosok Hancock yang memang tergila-gila pada Luffy sebagai manusia karet. Dan Im Sama saat ini masih menyimpan dengan baik sebuah topi jerami yang diperkirakan milik Joy Boy. Hal ini sudah seperti kelakuan dari Hancock, dan hal ini akan sangat cocok jika ternyata Im Sama dulu suka juga pada manusia karet Joy Boy, sama seperti Hancock yang suka pada Luffy. Juga kita masih ingat bahwa senjata yang digunakan oleh ciwi-ciwi yang ada di Pulau Amazon Lily adalah panah. Senjata Im Sama saat menyerang Raja Kobra pun mirip seperti panah. Dan jika nama Imu ini muncul dari kata If dan Adamu, dan buah setan adalah perumpamaan buah terlarang dalam cerita Adam, maka satu karakter lagi yang masih kurang, yaitu sosok ular. Ya, sosok itu adalah ular. Lalu kapal bajak laut Kuja itu bernama Parfum Yuda. Entah mengapa Oda Sensei mengambil kata Yuda di sini. Namun jika dipikirkan, hal ini mungkin ada kaitannya dengan kisah pengkhianatan yang sangat terkenal, yaitu kisah pengkhianatan Yudas. Sepertinya ini adalah indikasi Oda Sensei tentang sosok Im Sama yang juga berkhianat pada 20 kerajaan, yang berjanji untuk mengosongkan kursi empty throne, namun malah mendudukinya. Lalu masih kuat di ingatan kita bagaimana doktrin pendidikan yang dilakukan di Wano Kuni yang menceritakan tentang klan Kozuki adalah orang-orang jahat. Namun ternyata sebenarnya yang jahat adalah sang ular Orochi. Nah, sepertinya hal ini pun akan terjadi pada akhir kisah One Piece. Yaitu saat ini, khususnya pendidikan di Marijoa, Klandi dianggap orang jahat. Klan yang pasti akan menjadi musuh bebuyutan bagi kaum naga langit. Jika Oda akan menggunakan pola yang sama seperti Wano Kuni, maka akan diungkap di akhir bahwa pihak yang jahat adalah sosok ular, yaitu Im Sama. Dan kita mengetahui bahwa teknik serangan Luffy juga selalu meningkat seiring dengan lawan yang dihadapinya. Seperti saat melawan Doflamingo, teknik yang digunakan Luffy adalah Raja Monyet. Dan saat melawan Kaido, teknik itu meningkat menjadi Dewa Monyet. Lalu saat melawan Katakuri, teknik yang digunakan oleh Luffy adalah Raja Ular. Dan seharusnya ketika Luffy melawan musuh yang kuat lagi selanjutnya, ia akan menggunakan teknik Dewa Ular. Teknik yang cocok jika musuhnya adalah sosok ular. Dan jika kita lihat bounty milik Boa Hancock, angkanya adalah 1,659 miliar berry. Angka 59 di sana masih bisa dipaksakan untuk menjadi Hankoku, di mana 5 adalah setengah dari 10. Jadi dibaca Hang. Dan 9 adalah Ku. Namun kenapa Oda Sensei pakai angka 1 dan 6 di sana? Ya, secara sederhana angka 1 dan 6 ini bisa dibaca dengan Imu. Angka yang sama juga untuk hukuman ketika lewat di hadapan Ternyubito, yaitu akan ditembak mati dengan 16 peluru. Lalu kita masuk part terakhir. Saat ini dalam cerita One Piece kita mengenal top 3 wanita cantik, yaitu Hiyori yang sangat dieluk-elukan sejak zaman menggunakan nama Komurasaki. Lalu Boa Hancock yang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi tentang karismanya. Dan yang ketiga adalah karakter yang saat ini mulai naik daun lagi, yaitu Vivi. Sebenarnya jika di dunia nyata mereka mewakili negara yang berbeda, yaitu Hiyori untuk Jepang, Boa Hancock untuk China, dan Vivi untuk Egypt atau Mesir. Dan top 3 wanita cantik ini sepertinya tidak hanya ada saat ini saja, tapi tepat 800 tahun yang lalu pun top 3 wanita cantik itu juga ada, yaitu Ratu Arabasta saat itu yakni Neve Taridi Lily. Lalu yang kedua adalah ibu dari Hiyori itu sendiri yaitu Toki. Seharusnya mereka berdua sama cantiknya dengan Vivi dan Hiyori. Dan yang terakhir adalah sosok yang sejak awal kita bahas, yaitu Ratu Ular Im Sama. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.